Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Iliana. Ia mempunyai pekerjaan sebagai pengemudi perahu untuk membawa para wisatawan mengelilingi desanya yang indah. Terlihat Iliana baru pulang dari pekerjaannya. Saat itu ayahnya menyambut anak kesayangannya dengan kondisinya yang sedang tidak sehat, dikarenakan sang ayah sedang mengalami sakit. Ayahnya cukup bersedih melihat putrinya harus menggantikannya untuk mencari uang. Tetapi bagi Iliana itu bukan masalah karena ini untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Suatu hari, datang seorang lelaki tampan yang bernama Gabo ke rumah Iliana. Untuk mencari perhatian Iliana, Gabo membawakan beberapa buah untuk ayahnya yang sedang sakit. Tetapi usaha Gabo untuk mencuri perhatian Iliana seakan sia-sia. Iliana tidak sedikit pun tersentuh dengan usaha Gabo untuk mendekati dirinya. Bahkan Iliana terus menghindari kontak mata dengan Gabo. Setelah Gabo pergi, ayah Iliana menegur putrinya. Sang ayah merasa tidak enak hati kepada Gabo karena sikap dingin putrinya. Ayah Iliana berharap putrinya segera mempunyai pasangan untuk kebahagiaan hidupnya. Sarili niyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, tay. Ligaw sa'yo ay ayaw mo naman pansinin. Di malam harinya, Gabo mengutarakan kekecewaannya dengan menceritakan kepada Osang sahabat Iliana. Di sana Osang mengatakan kalau sepertinya Gabo bukan lelaki yang disukai Iliana. Merasa kasihan kepada Gabo, Osang pun mengajak Gabo untuk berolahraga, biar tubuhnya kembali bugar dan perasaan Gabo tidak larut dalam kekecewaan. Keesokan harinya, datang seorang pemuda dari kota yang bernama Levi. Levi adalah seorang konten kreator yang selalu mencari tempat indah untuk kebutuhan pekerjaannya. Saat itu Levi bertemu dengan Iliana, yang akan mengantarkannya menuju tempat tinggal sementara. Di sana Levi meragukan kalau Iliana yang akan menjadi pengemudi perahu itu, karena dia belum pernah bertemu dengan pengemudi perahu wanita sebelumnya. Saat di perjalanan, Levi mengatakan di mana dia akan tinggal di desa itu, dan ternyata tempat Levi tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Iliana. Lalu mereka berdua berkesempatan untuk saling berkenalan satu sama lain. Di sana Levi pun mencoba sedikit merayu Iliana karena dia tidak percaya wanita secantik itu belum mempunyai kekasih hati. Tidak berselang lama, Iliana mendapat telepon dari Gabo yang memberi kabar bahwa ayah Iliana terjatuh di rumahnya. Gabo lalu menyarankan supaya ayahnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana Gabo mengatakan dirinya rela menemani ayah Iliana untuk membawanya ke rumah sakit di ibu kota. Namun di sana terlihat Gabo kurang menyukai lelaki yang bersama Iliana, wanita yang selalu dicintainya selama ini. Cerita berpindah dengan Levi meminta Iliana bersedia menyewakan perahunya untuk keperluan dirinya selama 3 hari. Karena Levi ingin lebih mengenal desa itu dan juga untuk bisa lebih dekat dengan Iliana sebagai pemandu wisatanya. Kita mo ko, kaya hindi kita pwede budol. Bye, Levi! Di pagi harinya, mereka bertemu kembali di mana tempat terakhir perahu itu berlabuh. Saat itu Iliana merasa bingung mau membawa Levi kemana. Namun akhirnya, mereka berdua pergi tanpa arah dan tujuan yang jelas menyusuri arus sungai yang mengalir. Di atas perahu, Levi menanyakan mengapa dia belum bertemu dengan ibu Iliana. Iliana mengatakan kalau ibunya sudah lama meninggalkan dirinya dan ayahnya saat Iliana masih duduk di bangku sekolah. Setelah melihat jernihnya air dan begitu menyegarkannya air sungai, Levi seakan tidak bisa menahan keinginannya untuk bisa mencoba menyelam di dalam sungai itu. Di sana Iliana seakan terpana melihat gagahnya penampakan lelaki yang ada di depannya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Levi pun mencoba mengajak Iliana untuk bermain air bersama. Dari sanalah Levi tersentuh melihat sosok Iliana yang begitu cantik di depan matanya. Sejak saat itulah terlihat mereka berdua semakin dekat dan sepertinya mereka berdua mempunyai rasa satu sama lain. Singkat cerita, Levi akhirnya mengungkapkan perasaannya saat mereka berdua berada di penginapan.
Levi meminta supaya Iliana bisa ikut bersamanya ke kota agar Iliana mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di sana. Akan tetapi, Iliana menolaknya karena tidak mau meninggalkan ayahnya yang sedang sakit saat ini. Namun Levi sangat berharap ia bisa ikut bersamanya karena dia tidak sanggup berpisah dengan Iliana saat ini. Untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam satu sama lain, Levi akhirnya mengajak Iliana untuk berolahraga demi kebugaran tubuh dan pikiran mereka. Namun tanpa mereka sadari, Osang melihat dan merekam mereka saat aktivitas olahraga sedang terjadi. Keesokan harinya, Iliana memutuskan akan ikut pergi bersama Levi. Namun saat ia sedang mengemasi barang-barangnya, secara mengejutkan, Gabo bersama ayahnya telah pulang dari rumah sakit dari ibu kota. Dan Iliana pun langsung mengurungkan niatnya untuk pergi dari desa itu. Setelah Gabo pulang dari rumah Iliana, kebetulan Gabo bertemu dengan Osang di pertengahan jalan, dan tentu saja Osang langsung memperlihatkan hasil rekaman yang dilakukan Iliana dan Levi di sana. Hal itu jelas membuat Gabo menjadi kesal dan segera menemui Levi untuk membuat perhitungan dengannya. Beruntungnya dengan cepat, Iliana memisahkan mereka berdua. Di sana Iliana menjelaskan semuanya mengapa dia tidak mau menerima cinta Gabo dan tidak mau menjadi kekasihnya. Mendengar hal itu, Gabo pun mencoba dengan lapang hati untuk menerima keputusan Iliana. Gabo meminta Iliana untuk tidak menyesali keputusan yang telah dia ambil. Di malam harinya, Osang mengambil kesempatan untuk mencari perhatian Gabo dengan mengatakan kalau Gabo telah mencintai wanita yang salah. Untuk menyemangati perasaan galau di pikiran Gabo, Osang akhirnya mengajak Gabo untuk kembali melaksanakan olahraga bersama. Namun tidak lama, secara mengejutkan perbuatan mereka berdua telah dilihat secara langsung oleh Iliana. Hal itu jelas membuatnya sangat kecewa dengan mereka berdua. Keesokan harinya, Iliana berencana untuk pergi meninggalkan desa dan ayahnya seperti yang pernah ibunya lakukan dahulu. Levi yang sudah berada di pinggir sungai menunggu Iliana yang tak kunjung datang. Levi mencoba menghubungi Iliana lewat telepon genggamnya namun tetap sia-sia. Di sisi lain, Iliana tidak bisa menerima panggilan telepon karena ayahnya mencoba untuk menahan kepergian putrinya itu. Iliana mencoba berusaha untuk menjelaskan tujuan meninggalkan desa itu hanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti orang lain di luar sana. Mendengar hal itu, ayahnya hanya meminta kembali ke desanya jika tidak bahagia dengan orang yang telah dicintainya saat ini, karena ayahnya akan selalu menerima putri kesayangannya di desa ini di mana tempat dia dilahirkan. Melihat ayahnya tidak bisa merelakan kepergian putrinya, Iliana pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk meninggalkan desa itu. Ia pun akan mengucapkan selamat tinggal kepada Levi untuk yang terakhir kalinya. Akan tetapi, karena sudah terlalu lama menunggu dan tidak mendapatkan kabar dari Iliana, Levi pun meninggalkan desa itu tanpa kesan dan pesan untuk Iliana, yang sudah berusaha mengejar Levi yang sudah jauh dari pandangan matanya. Levi pun hanya bisa menoleh ke belakang melihat menangisi kepergiannya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Levi mengirimkan video hasil rekaman yang dia ambil di desa saat bersama Iliana. Levi meminta supaya tidak melepaskan kasih sayang yang pernah mereka rasakan berdua, karena Levi yakin rasa itu akan kembali seperti dulu lagi. Kini Iliana harus menjalani kehidupan seperti biasanya dan telah merelakan kepergian cinta sesaatnya, dan akhirnya, film pun selesai.